atau ya Allah, Bali yang pakainya Masya Allah yang nggak boleh maaf cabut ya, nggak boleh cabut kok di sana hampir lancar. Pulang yang bismillah Masya Allah. Didulang karton, didulang yang lumayan. Ini tanahnya para nabi. Israel rusak. Betul. Masya Allah, jahat Israel luar biasa. Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihissalam satu ketika diperintah oleh Allah. Karena Nabi Musa ngerasa pintar, ngerasa itu pelaku. Jangan pernah merasa pintar. Lalu gua masih ngerasa pintar, belum belajar, betul? Nggak boleh. Nabi Musa ditanya, wahai Musa, orang yang paling pandai di dunia ini, Nabi Musa menjawab, ya. Allah tegur, hei Musa, masih banyak jalan Gusti Allah di ujung-ujung penjuru dunia ini, hamba-hamba yang aku rahasiakan keberadaannya, yang mereka aku berikan ilmu, yang ilmu itu tidak aku berikan kepada engkau yang Musa. Gue lagi hidir. Tadi dibaca ayatnya oleh anak-anak kita. Nabi Musa mangkat tekaning Nabi Yusa, dari Nabi Musa, Yusa ayo antar kami. Mangkat Nabi Musa dengan Nabi Yusa. Ini kisah Quran. Berangkat Nabi Musa untuk mencari Nabi Khidir sampai terakhir mencari Nabi Khidir. Begitu melaku Nabi Musa alaihissalam melewati begitu kuburan, ya Allah jam segini jam berapa sih ya, melewati kuburan. Begitu lewat kuburan, bu, para nabi dan rasul itu mampu dan bisa mendengar apa yang terjadi di dalam kubur. Begitu lewat kuburan, Nabi Musa mendengar di dalam kubur ada suara wong nangis. Di dalam kubur ada suara orang yang sedang diadab oleh Allah, disiksa di dalam kubur. Nabi Musa takut, Musa tunggu orang tunggu. Musa lanjut, belakang gitu. Saudara dulu pertemuan dua apa duduk tinggal bertiga. Lanjutkan. Ketemu Nabi Khidir 4 tahun bu. Nabi Khidir, Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir 4 tahun sampai ada ayatnya ya. Ada firaqu baini wa bainik sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabr. Jadi Nabi Khidir Musa ini terakhir kita berpisah. Nabi Musa kembali dan pengen balik ke rumah. Nabi Musa melewati kuburan yang 4 tahun lalu dilewati. Begitu lewat kuburan yang 4 tahun lalu dilewati, Nabi Musa mandek. Kenapa? Kuburannya sepi. Tidak ada orang yang nangis, tidak ada orang menjerit, tidak ada orang sedang diadab di dalam kubur. Nabi Musa mandek takon kepada Yusa, rumora, iya sepi. Minta sama Allah, dibukakan. Aku penasaran, apa yang terjadi di dalam kuburan ini? Doa Nabi Musa disebut dengan kalimullah. Sampai lara untuk Nabi Musa jalan ke Gusti Allah. Lara itu jalan ke Gusti Allah. Ya Allah, aku pengen tahu. Lagi 4 tahun yang lalu saya lewat kuburan ini, anak mau diadab sekilas, sepi kuburannya, anak mau orang. Dikabulkan oleh Allah, dibuka kuburan. Nabi Musa kaget. Kenapa? Kuburannya padang, kuburannya jembar, banyak makanannya, anak lengket, anak jeruk tinggalnya laka. Tenang, nih, canda. Nabi Musa takut, Mam, boleh jeruk kubur? Begini Musa, amalan apa yang melakukan sehingga mendapatkan kenikmatan kubur seperti ini? Padahal lagi 4 tahun sih kita ada rumus sampai diadab, disamdet di dalam kubur, diadab di dalam kubur. Tapi mengapa sekarang mendapatkan kenikmatan kubur? Orang yang di dalam kubur menjawab nangis, pantas ya Nabi Musa. Kalau aku disiksa diadab di dalam kubur ini, pantas ya Nabi Musa. Karena ketika aku hidup aku tidak beramal ya Nabi Musa. Kerjaan saya cuma nabung dosa dan maksiat ya Nabi Musa. Pantas kalau aku diadab di dalam kubur. Karena ketika aku hidup ya Nabi Musa, kita sengit Pak Musa. Sengit nih Kiai sarungan baik. Padahal jagat lagu nakak Kiai rusak. Mencari figur pengganti ulama angel, betul. Cari ganti pejabat gampang, presiden gampang, gubernur gampang, bupati gampang, camat gampang. Kenapa? Sing ngantri
pirang-pirang, betul. Tapi cari ganti ulama, cari ganti kiai, luru ganti ustaz, aja paling ganti ustaz, luru ganti kiai, luru ganti imam musola, imam masjid, imam tajud, angel apa kata? Angel. Begitu maghrib imam mencrek pun terjamin dorong-dorong Surabaya. Orang ya. Kamu sih didorong bukan lulusan pesantren, bukan alumni pesantren, pasti salah. Anak mantan preman nekat dari imam. Begitu nekat dari imam, masya Allah. Namun anak mantan preman sudah bertobat, biarpun dia tatoan, angkat jadi bangsa. Amin. Mustafa dulu ada di Jawa Tengah kan? Ada namanya Raden Syahid Putra Adipati Tuban. Dia disebut dengan penjahat Lokajaya, merampok katanya orang-orang yang kaya dibagikan kepada fakir miskin. Benar apa orang? Benar. Di Jakarta merampok benar. Ya makanya begitu ketemu dengan Sunan Bonang, Raden Syahid, biarpun kau bagikan kepada fakir miskin mereka, tapi hasil rampokan pada bayi taruhnya beti meja dengan baju comberan bersiap bertobat. Raden Syahid ditancapkan tongkat di pinggir kali, jelek topo tirakat, toponya topo kuasa. Makanya bapak kula cerita di Losari genai wong sakti wah. Kenapa? Kiai zaman bengen di Losari apa awan kuasa begini tangi, maka kiai zaman bengen gering-gering. Orang kiai zaman kiai ahli tirakat kuasa sakti. Ya barulah kita dengan bulu nih, oh jadi bapak kula ceritain kalau supir bapak kula. Jadi ayah saya mendidik saya di dalam mobil, oh gemblengannya luar biasa. Kata ayah saya di Losari itu dulu pejuang-pejuang yang luar biasa. Karena tirakat ahli kuasa, gering-gering, sakti-sakti, sampai saking sakti kalau ditembak Belanda, itu ditembak zaman penjajahan kiai ahli tirakat ditembak, beli mati. Kula takon panah apa beli mati, ya beli kena. Lambut kena ya. Karena bapak-bapak sing juara birewel ya, naik banyu 11. Contoh. Naik banyu 11, terus amberabine acara rewel naik banyu 11. Istrinya lagi turu sampai jambi namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Cing calingkem buntute mangap cangkeme mingkem. Sampai di bayu jambi. Cing calingkem buntute mangap cangkeme mingkem mak rabines kita siarane warsem. Mingkem si warsem berkanda ilaha sampai ke kumuh, terus rabinet istrinya turun semburakan airnya. Insya Allah rabinet tangan itu nak. Kata tempat tingkir kali dan di Bali arane Sunan Kali. Bukan kali saya pengen dari Wario tak kaca kata lulus dari Sunan Jagabani. Bagi dua pancingan kalau Sallallahu Nabi Muhammad. Dosa dan maksiat ya Nabi Musa, tapi untungnya ya Nabi Musa. Apa untungnya? Ketika aku meninggal dunia, masya Allah. Cek. Ketika aku meninggal dunia ya Nabi Musa, aku meninggalkan seorang istri yang sedang hamil. Untungnya ya Nabi Musa. Mas lauknya jangan banyak-banyak makanya, lauknya kurang. Terus jam 12 untungnya istri kula iku wadon solihah. Begitu aku hamil, iki mbok iki lulusan pesantren Kanzul Hasanah. Amin. Ini anaknya dibacakan Quran. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi falamma asfarat da'a Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Ya Allah, jadikan yang di dalam perutku ini menjadi anak soleh ya Allah. Bagian bapaknya kayak anak ya Allah. Anaknya aja ya Allah, tua-tua. Ya Allah, bagian yang sing-sing sana ya Allah. Semoga anaknya
sekarang ya Allah, yang udah dapatkan kayak dia, Allah susah payah ya Allah demi anakku ya Allah. Benar, begitu lahir ya digendongin ibunya, tambah besar diajarkan angin unban bin tanti, tambah gede diajarkan, dikenalkan kepada Allah, dibawa ke masjid ke musola, tambah gede anak saya masuk sekolah madrasah, tambah besar anak saya ya Nabi Musa masuk pondok pesantren, tambah besar anak saya menghatamkan Quran ya Nabi Musa, anak saya lulusan pesantren Kanzul Hasanah, anak saya jadi anak soleh ya Nabi Musa, anak yang soleh golati kuburan bapak, mak kuburan bapak ini, anak golati di hadapan kuburan ayahnya, kubur rusuk, kampret, comotet dulu, patah hilang, diberesi kuburan, dibersihkan. Anak yang soleh dulu bersipu di hadapan kuburan ayahanda, macanya asing hafal Quran, Yasin Waqiah. Selesai membaca Yasin Waqiah Tabarak, anak yang soleh baca tahlil la ilaha illallah. Ragat baca la ilaha illallah, anak yang soleh angkat tangan berdoa, bermohon kepada Allah sambil menangis, Rabbi firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, ampuni dosa kami ini ya Allah, dan ampuni dosa kedua orang tua kami ini ya Allah. Kasihanilah ayahanda kami di dalam kuburan ini dosa maksiat ya Rabb. Ampuni dosa-dosanya, tutupi kesalahannya ya Rabb. Melaksanakan Bapak pulang di kuburan ya Rabb. Tonton ya. Ampuni kesalahannya ya Rabb. Kasihan ayahanda kami ya, Masya Allah. Ayahanda kami susah payah cari doa. Wong tua gelap susah payah menjadi apapun demi anaknya. Betul apa betul? Ampuni dosa ayahanda kami di dalam kuburan ini. Jangan kau siksa ya Allah. Doanya anak yang soleh mampu mengguncang arasnya Allah. Allah perintah kepada malaikat turun ke dunia, angkat wong siksa wong tuane, ganti dengan kenikmatan-kenikmatan kubur karena jaminan doa anak sing soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.